Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Nah, di pembukaan video tadi kita kan udah lihat tanaman Borustein dan Dongkitil ya. Itu sejenis sukulen yang bentuknya panjang seperti ini teman-teman. Nah, tanaman ini adalah tanaman hias yang sebenarnya paling gampang kita rawat dan kita tumbuhkan. Mereka ini cuman perlu kelembapan yang tinggi. Jadi medianya itu diusahakan selalu lembab, tapi jangan terlalu basah sampai becek ya. Bahkan kalau cenderung kering seperti ini kan kering ya kalau teman-teman lihat ya medianya. Ini malah bagus. Saya bilang malah bagus, kenapa? Karena mereka ini sukulen. Sukulen itu termasuk tanaman yang kuat panas, terus dia itu juga suka dengan media yang kering. Kalau terlalu basah biasanya malah busuk. Cukup lembab aja sebenarnya. Karena itu perawatannya paling gampang, pemupukannya juga paling gampang. Pupuknya itu cukup teman-teman kasih NPK biru, itu paling ya sekitar 6 bulan sekali, itu juga nggak masalah sama sekali. Mereka ini termasuk slow grower soalnya. Kalau teman-teman males pupuknya, boleh pakai Osmocote yang merah-merah itu ya, Dekastar itu taruh aja di medianya, itu udah pupuk setahun sekali nggak masalah. Bahkan mereka ini tanpa dipupuk pun, asalkan medianya itu sudah cukup subur, mereka akan terus tumbuh. Dan tumbuhnya itu bagus ya dia. Nanti tumbuhnya kayak juntayan-juntayan ini lama-lama nanti tambah panjang. Terus untuk penambahan atau budidayanya itu dari satu daun ini sebenarnya dia bisa menghasilkan anakan. Teman-teman bisa lihat ini ya, daun kecil ini. Ini kan rontokan daun, dia jadi anakan. Anakannya kecil-kecil gini. Kalau mau dipisahkan dari awal dikasih diprotolin terus dikasih disemai di tempat tersendiri itu juga boleh banget. Makanya tanaman ini tuh cepat banyak, tapi dia juga nggak kalah cantiknya sama tanaman-tanaman hias yang lainnya. Meskipun dia ini termasuk tanaman yang murah, harganya relatif stabil. Kalau di tempat saya ini paling mahal itu 20.000 udah mahal ya. Jadi mereka ini murah dan bagus banget kalau misalkan kita koleksi di rumah. Perawatannya nggak repot ya. Nah, selain kita bisa gantung di tembok seperti ini, sebenarnya ada banyak beberapa kreasi yang bisa kita lakukan dengan tanaman Borustein atau Dongkitil ini. Salah satunya pakai pot terakota. Nah, kalau pakai pot terakota, ini nanti bentuknya itu bisa kita masukkan ke dalam pot ini ya. Jadi nanti dia bisa kayak juntayan rambut ya. Kebetulan ini kan potnya bentuknya kayak wajahnya wanita gitu ya. Jadi nanti bisa kayak rambut Medusa gitu kali ya. Medusa musuhnya Hercules. Oke, nah kita langsung praktek aja gimana caranya memanfaatkan pot terakota sebagai hiasan untuk nanti Dongkitil atau Borustein. Oke ya teman-teman ya, kita akan langsung praktek gimana caranya memanfaatkan pot terakota. Biasanya pot terakota cirinya satu, lubangnya itu sedikit. Ini di tengah lubangnya cuma satu aja ya. Jadi untuk mencegah agar dia ini tidak terlalu overwater, meskipun pot terakota dia bisa menyerap kelembapan dari sekeliling tubuhnya, kita tetap perlu pencegahan biar nggak overwater, terutama kalau tanamannya sejenis sukulen kayak gini. Kita perlu siapkan koko khas atau teman-teman boleh pakai kreweng, batu juga boleh, gravel boleh ya. Itu kita akan masukkan ke bagian dalam. Jadi di dasar ini kita masukkan dulu ya. Ini masukkan dulu koko khasnya ke dalam sini. Seberapa banyak? Kalau saya sih sebanyak-banyaknya. Karena Dongkitil dan Borustein ini adalah tanaman yang akarnya nggak terlalu dalam. Ya, nggak terlalu dalam banget, jadi ini bisa kita gunakan untuk meminimalisir penggunaan media tanam ya. Nah, ini sudah hampir separuh lebih ya teman-teman ya, kita isi. Nah, jadi isi medianya itu cuma di bagian atasnya aja. Kenapa kok di bagian atasnya saja? Ya karena pot terakotanya sendiri sudah berat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita isi dengan media tanah atau media tanam, nanti dia terlalu berat, angkatnya juga capek. Nah, seperti ini ya, kita isi dulu sedikit media tanamnya. Ya, ini media tanamnya, media tanam yang biasa saya pakai aja. Tanah kebun dicampur campuran yang lainnya. Teman-teman saya yakin udah paham cara ngeracik medianya. Sudah sering kita praktekkan di channel Tanam-Tanam ya. Nah, ini kita isi. Kita isi sampai hampir penuh seperti ini. Kekurangannya pot terakota ini sebenarnya satu ya, gampang pecah kalau misalkan punya kucing atau ada anak-anak di rumah. Nah, itu harap waspada. Kelebihannya dia ini permukaannya itu kan dia ada pori-porinya. Jadi sehingga dia itu kalau misalkan kita overwater, dia akan kelihatan bagian luarnya basah ya. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan pot ini untuk overwater, karena dia juga bisa istilahnya ada lubang drainase, pori-porinya di bagian luarnya sini ya.
namanya juga terakota ya, tanah liat. Oke, nah sekarang kita akan ambil bibitnya. Bibitnya ini seperti apa ngambilnya? Ya udah tinggal dipecah aja ya teman-teman ya. Ini kan kebetulan gondrong banget ya, ini bisa dipecah dari bagian bawahnya. Ini saya bongkar dulu akarnya ya, nanti kita sehatkan kembali nggak masalah. Ini kita ambil dulu, kita cuplik ya. Nah ini, oke, ini segini kayaknya cukup ini. Nah, jangan khawatir kalau ada yang rontok-rontok, nggak apa-apa. Nanti yang rontok-rontok bisa kita tanam ya. Yang rontok-rontok bisa kita tanam. Nah, ini kayaknya bagus ya. Kita langsung masukkan. Oke, ini kita jajalkan langsung sih sebentar. Ini kayaknya ada 2 atau 3 pohon jadi satu ya teman-teman ya. Jadi apa istilahnya? Nyantol. Oke, ini kita langsung benamkan saja ke medianya. Diatur dulu rambutnya. Ya, maklum rambutnya keriting ini, jadi agak repot mau disemuting. Nah seperti ini, kita mungkin bisa atur-atur, arahkan ke berbagai arah ya, boleh ke depan, belakang, kiri, kanan. Nanti yang jelas pada waktu dia tumbuh, rambutnya ini kita atur ulang. Nah seperti ini ya. Ini kita tambahkan lagi media di atasnya teman-teman, media lagi di atasnya sampai dia ini penuh. Nah, untuk di awal-awal kehidupannya si burustil atau daun kitil ini mungkin lagi agak kurang teratur ya, agak kurang teratur. Tapi teman-teman bisa pakai tips yang satu ini. Jadi tipsnya adalah manfaatkan rontokan-rontokan daun seperti ini ya, tancapkan saja ke bagian-bagian yang dikira-kira kosong. Terus kita bisa juga manfaatkan daun-daun yang sudah tua seperti ini ya. Ini kita rontokin aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita taburkan ke bagian atasnya seperti ini. Kenapa ya? Karena nanti daun-daun ini, dari daun-daun itu akan tumbuh anakan-anakan seperti ini ya. Nah ini kan asalnya dari satu daun, jadi nanti lama-kelamaan dia akan membentuk anakan-anakan yang baru. Jadi nanti potnya ini bisa rimbun ya teman-teman ya. Nah sudah jadi ya kreasi kita, si daun kitil yang kita tanam di dalam media pot terakota. Nanti kalau ada yang kayak gini-gini ya, nah ini bisa ditanam ulang ya teman-teman ya, tancepin aja. Insya Allah gampang banget tumbuhnya dan nggak kalah cantiknya dengan tanaman-tanaman hias yang mahal. Nah terakhir teman-teman, sebelum kita tutup, ini pot terakotanya wajib kita siram karena medianya tadi kan masih kering ya, semi-semi kering. Ini kita siram aja sampai dia ini benar-benar jenuh. Jenuh itu istilahnya ya sampai keluar-keluar airnya, tumpah-tumpah. Nggak masalah sama sekali ya. Kalau ada yang jatuh-jatuh gini, daun kitilnya masukin lagi aja, nanti dia akan tumbuh lagi. Tanaman ini sangat gampang sekali tumbuh. Yang penting kelembabannya tetap terjaga. Oke, udah, kita tinggal diamkan saja. Untuk penyiraman daun kitil sendiri nggak perlu terlalu sering. Ingat, yang penting lembab saja, tidak sampai becek. Karena itu tadi kita kasih kokohas yang lebih banyak, medianya itu sampai penuh hampir ke atas ya teman-teman ya. Jadi nanti yang bagian bawah itu benar-benar drainasenya bagus sehingga dia ini nanti nggak busuk akar. Oke, gampang sekali, teman-teman bisa coba sendiri di rumah caranya untuk mempercantik si daun kitil ini, yang tentu saja nggak kalah dengan tanaman hias lainnya yang mahal-mahal. Demikian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat tanam-tanam semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau punya akun Facebook, join di grup Sahabat Tanam-Tanam TV. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.